Selanjutnya ada Pak Wawan ya dari PT Narumi. Pak Wawan silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sedikit agak beda nih Pak, saya terkait dengan kontrak yang nantinya bersifat outsourcing alih daya. Ya. Kan kalau dilihat dari undang-undang yang sekarang, sepertinya untuk alih daya itu semakin luas kelihatannya bidangnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya undang-undang ini, Permenaker Trans yang nomor 19 2012 terkait syarat-syarat alih daya atau outsourcing, kan di situ hanya ditetapkan 5 kegiatan saja. Apakah itu otomatis hilang? Artinya outsourcing bisa di mana saja, baik itu di produksi ataupun di admin misalkan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya kita belum sampai ke situ ya, karena ada. Tapi it's okay, sekalian Gus, nggak apa-apa. Oke, outsourcing. Memang ada Bapak Ibu, ya, sekalian di sini ya, outsourcing ya. Nanti ada sesinya untuk outsourcing. Sorry, ya. Ada perubahan. Bentar, terima kasih. Ada perubahan ketentuan outsourcing. Apa itu? Yang di pasal 64, pasal 65 itu kan dihapus. Ya. Sekarang itu pasal 64 itu mengatur tentang jenis pekerjaan yang boleh dilakukan outsourcing gitu ya, diatur dengan kemudian batasan-batasan tadi. Nah, sekarang itu ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja tentang outsourcing itu ini lebih mengatur tentang perlindungan pekerja outsourcing. Ya. Jadi bagaimana perusahaan outsourcing itu harus beroperasional gitu ya, dalam konteks perlindungan tadi itu. Yang pertama adalah harus memiliki izin usaha dan memenuhi syarat-syarat perizinan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi nggak gampang di perusahaan outsourcing. Sama. Kemudian yang kedua adalah hubungan kerjanya antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing itu harus jelas, harus tegas. Jadi melalui perjanjian tertulis, harus ada perjanjian tertulis. Tidak peduli perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kontrak atau tetap itu harus tertulis. Kalau yang bukan outsourcing itu tetap boleh lisan. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau outsourcing harus tertulis. Harus. Nah, urusannya itu adalah urusan antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing. Dalam konteks kemudian memberikan perlindungan berikutnya, perusahaan outsourcing itu harus memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan, memberikan sesuai dengan minimal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi harus memenuhi ketentuan perundangan. Itu ya, outsourcing. Termasuk di situ harus mempersyaratkan peralihan perlindungan hak gitu ya dalam perusahaan itu mempersyaratkan pengalihan perlindungan hak apabila terjadi pergantian outsourcing. Misalkan perusahaan A mempekerjakan karyawan 1, 2, 3, 4, 5 ke perusahaan B sebagai pengguna tenaga kerja. Nah, ini harus ada jaminan oleh bahwa kalau ternyata nanti perusahaan B itu mengganti perusahaan outsourcing gitu ya, maka si pekerja 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu tetap harus dapat kerja. Kalau kontraknya tadi 2 tahun ya tetap harus 2 tahun. Kalau 1 tahun baru 1 tahun kontrak perusahaan outsourcingnya ganti gitu ya, maka pekerja tadi itu harus dapat jaminan 2 tahun. Jaminan itu apa? Kelangsungan kerja. Jadi harus dijamin kelangsungan kerjanya. Itu kerja outsourcing. Kalau ternyata tidak bisa dapatkan jaminan kelangsungan kerja itu, maka perusahaan outsourcing itu wajib memberikan pemenuhan kompensasi sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya kontrak 2 tahun dan terpaksa 1 tahun harus berakhir karena memang perjanjiannya perusahaan outsourcing dengan pengguna tadi diakhiri gitu ya, maka perusahaan outsourcing kalau nggak bisa mencarikan kerjaan lagi untuk perusahaan itu harus memberikan kompensasi ganti rugi sebesar upah untuk waktu yang belum dijalankan. Nah, itu harus diikuti itu.
perusahaan outsourcing, gitu ya. Nah, itu pengaturan-pengaturan dalam outsourcing, tentang outsourcing. Yang ini pasal 66 ya. Nah, yang dulu sudah nggak ada nih. Lakukan dengan jadi perusahaan jenis pekerjaan yang core dan non core itu sudah nggak ada lagi. Nah, perusahaan yang dilakukan harus terpisah dengan kegiatan yang nggak ada, nggak dibatasi. Oke. Terus kemudian ke pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, apakah ketentuan di Permen 19 2012 ini masih berlaku? Nah, mengacu dari undang peralihan tadi, pasal 185 tadi, 85 tadi ya. Semua peraturan pelaksanaan perundang dari undang-undang yang tadi dicabut atau dirubah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan. Nah, permasalahannya kemudian ini di sini ada pengaturan 5 sektor boleh yang outsourcing dilakukan jasa. Masih berlaku enggak? Berlaku nih PP Permen 1925. Kenapa begitu? Karena pengaturan ini enggak bertentangan dengan di undang-undang. Enggak bertentangan di PP-nya. Kecuali di sana diatur ada pasal yang mengatur untuk outsourcing boleh diperlakukan untuk semua jenis usaha, gitu kan ya. Nah, terus ini diatur begini, maka itu bertentangan. Nah, ini enggak bertentangan. Tapi pengaturan lebih detail lagi. Di sana oke, boleh outsourcing, gitu ya. Oke, boleh outsourcing. Kalau outsourcing ketentuannya perusahaannya seperti ini. Nah, perusahaan yang outsourcing itu ternyata ada di pengaturan di ini, penyediaan jasa pekerja atau buruh. Gitu ya, Bapak. Jadi berarti enggak masih berlaku ya, Pak ya? Masih berarti berlaku. masih mengacu pada 5 kegiatan ini saja. Iya. Terima kasih, Pak. Kecuali nanti ada peraturan pelaksanaan lainnya ya. Permen katanya juga akan ada nanti tindak lanjut dari itu. Permen atau Kepmen ini nanti akan ada sinkronisasi lagi. Nah, kemarin kan baru ngejar tentang PP-nya aja Jawa Mas Kedodoran kan. Nah, nanti tentang Kepmennya ini lagi dipersiapkan. Ini nanti ada perubahan-perubahan. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Wawan. Lanjut ya. Ada Bu Marina, silakan Bu Marina dari PT SIM.